Halo teman-teman, balik lagi di channel Family IT bersama gue Arjun. Dan kali ini sebenarnya singkat aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa di video ini. Cuman karena koneksi internet gue mati, akhirnya gue buat video. Ya singkatnya seperti itu. Tetapi ada satu hal yang pengen gue bahas kali ini, yaitu tentang kenapa kebanyakan developer di Indonesia jarang memperhatikan security websitenya. Gue bakal ngejelasin apa yang gue tahu aja kayaknya. Seperti ya yang akan gue jelasin nanti. Mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin ada beberapa faktor kenapa developer Indonesia di Indonesia jarang banget merhatiin security websitenya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak faktor-faktornya. Singkat, kayak yang pertama itu emang si developer ini nggak tahu, atau emang nggak tahu dan nggak mau tahu sepertinya. Nah kayaknya gitu sih. Dan sebenarnya ini susah kalau udah emang nggak tahu gitu kan. Dan meskipun kita report bugnya, ya dia nggak tahu, ya gimana gitu. Cermati. Mungkin penjelasan panjangnya aja ada di nomor 2 ya, yaitu deadline. Kenapa deadline? Karena jujur saja, ketika gua melihat sisi hacker di mata developer, itu sebenarnya kita yang udah tahu ya, kayak gue kan udah tahu mungkin beberapa bug, tipe-tipe bug, ataupun mungkin seberapa kritikal bug kita tahu. Hanya saya untuk mengimplementasikannya ke website dengan full benar-benar security-nya aman dan emang udah dites dari developmentnya, itu benar-benar sulit cuy kalau kita kekejar waktu. Dan developer itu sebenarnya masalahnya satu, yaitu deadline. Ketika kita harus menyempurnakan satu website dengan fitur-fitur yang harus jalan, dan kemudian pressure yang lumayan gede, dan akhirnya ya gitu, banyak yang mungkin mengabaikan security, atau mungkin kayak gue ya bilangnya belakangan aja gitu. Nah untuk pengalaman gue sendiri, yang kalau misalkan gue ngoding atau apa gitu buat satu aplikasi, kadang keamanan itu emang kita kesampingkan dulu, karena emang itu bukan fitur utama yang akan disampaikan kepada klien. Nah kalau benar-benar project emang udah kelar, baru gue check up ulang dari segi bug dan lain-lain. Mungkin video ini bakal ngejelasin itu doang sih, dan gue pengen nyampein juga tentang bagaimana pandangan developer, dari sudut pandang developer tentang bug hunter atau mungkin defacer ya. Karena gue dulu, jujur aja, gue kan dulu dari video-video yang lalu lu bisa tahu bahwa gue yang hack website orang, dan sampai gue jenuh dan kemudian mencoba untuk melihat dari sisi lain tentang defacer dan bug hunter ini dengan mengambil sisi berlawanannya.
Karena di dunia ini emang gitu, harus kita segala sesuatu itu kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja gitu kan. Tentang masalah bug yang tidak apa sih namanya, report website yang tidak direspon, atau mungkin bug yang nggak ditutup. Kalau kita melihat dari sisi bug hunter ataupun mungkin developer, itu kesalahan ya, itu benar-benar kesalahan. Dan kita kalau misalkan jengkel, kita udah nge-report dan gak ditanggapin apa-apa, ya kita langsung deface aja, kita ubah halamannya, codingannya. Dan sekarang gue mau ceritain tentang sisi developer. Sebenarnya gimana ya, mau bilang buat ngejaganya sulit juga nggak terlalu sih. Mungkin lebih ketidaktahuan itu sih sebenarnya yang lebih banyak di Indonesia ya. Lebih ke emang ketidaktahuan dan emang nggak pengen tahu. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga sepenuhnya dari developernya, ataupun mungkin nyalahin juga kepada penyerangnya. Ya semuanya sama-sama salah. Ya mungkin seperti itu. Apalagi kan kemarin-kemarin tuh gue nggak pernah bahas lagi sih tentang hacker siapa sih namanya kemarin ya, Bjorka kayaknya, ya nggak sih, yang katanya ngehack data website yang ada di Indonesia. Dan ini ya, menurut gue tuh apa ya, gue belum mau speak up apa-apa sih sebenarnya, karena ini benar-benar gue juga nggak tahu ya apakah data ini emang benar-benar valid, karena nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang beli dan nggak ada yang showing datanya, apakah itu benar-benar data dari website itu. Dan Kominfo sama website perusahaan yang bersangkutan juga tidak merasa kehilangan data dan tidak merasa datanya bocor gitu kan. Dan ya gue juga rada ini sih, apa sih namanya, ya ngapain lah ngurusin gitu kan, informasi yang masih simpang siur, kita nggak bisa langsung simpulkan. Jadi seperti itu. Dari pandangan developernya sendiri, mungkin dari segi kebocoran data ya. Kalau dari segi kebocoran data itu sebenarnya berhubungan dengan penyimpanan database sih sebenarnya. Mungkin bisa dibilang sesuatu yang sangat kritikal yang bisa mengakses data. Dan balik lagi, seperti video-video yang gue jelasin di video-video yang lalu itu tentang bug-bug kecil yang bisa ngerusak website. Untuk pandangan developer ya, emang sih kadang beberapa bug yang mungkin gue temuin setelah gue check up lagi, kadang kita tuh nggak peduli gitu. Kayak misal satu nih, apa ya, open directory lah, yang mungkin bisa dibilang information disclosure atau apalah gitu kan, ataupun mungkin direktorinya yang masih index of itu sebenarnya yang benar-benar bug kecil tapi bisa kritikal. Karena kenapa? Karena file yang ada di dalam direktori yang mungkin kita anggap ya ini direktorinya nggak terlalu sih, nggak ada data, itu bisa saja orang akses gitu kan, dan ada data penting yang terselip di sana dan kita nggak sadar gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi, karena emang developernya mungkin lalai karena penyebab tadi, deadline atau mungkin ketidaktahuan ya. Dan ya mungkin seperti itu. Dan untuk dari segi developer, kalau kita ngelihat hacker ya, misalkan nih gue buat satu aplikasi website dan salah satu apa sih, dan aplikasi itu ada yang nyerang nih, terus di deface. Mungkin beragam-ragam ya reaksinya. Yang pertama mungkin orang yang benar-benar nggak nge-backup apa-apa untuk website itu, dia nggak ada backupannya, dan hilang source code-nya, dan itu ya bakal pusing lagi. Dan itu sebenarnya dari segi developer juga
nge-productionin satu source code itu sebenarnya harus di backup dulu, dan itu wajib sebenarnya untuk developer, meskipun dia tahu tentang defense ataupun bug-bug, ya itu sebenarnya wajib, karena emang source code itu sebuah apa ya, source code itu sebenarnya adalah sesuatu kayak ya kita harus simpan loh, meskipun sudah production gitu kan, meskipun webnya udah jadi gitu. Dan biasanya penyedia ini kan udah ada kan, misal apa ya, kayak GitHub, GitLab, dan itu semuanya buat nyimpan source code. Nah sebenarnya ini masalahnya sih jarang banget sih ya orang yang emang benar-benar kehilangan source code ketika websitenya diubah atau di deface gitu kan. Mungkin kalian kalau misalkan kalian juga yang masih nge-deface ya, kalau kalian pernah nge-deface dan terus balik lagi, mungkin itu ya balik lagi, mungkin source code-nya masih utuh. Dan pandangan kita sebagai developer ya kalau misalkan datanya masih baik-baik aja dan source code-nya masih ada, ya nggak terlalu masalah sih. Mungkin masalahnya pada klien doang, dan klien itu bakal protes dan nyalah-nyalahin developernya. Itu sih sebenarnya. Dan untuk hacker sendiri, menurut dari pandangan developer ya, mungkin ini kesalahan dari developer juga sih, karena emang kita nggak terlalu apa sih namanya, banyak developer yang nggak merhatiin hacker tersebut. Orang bisa ngapain sih di website kita? Dan kesalahan developer itu juga adalah tidak memperhatikan bagaimana user berinteraksi dengan website tersebut. Nah ini yang bisa menciptakan bug. Ya seperti yang mungkin gue udah buat video yang lalu-lalu tentang developer versus hacker itu. Dan ya banyak lah kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dianggap biasa aja oleh developer. Dan untuk kalian yang masih nge-hack masih nge-deface web orang, mungkin gue gak bakal larang kalian buat itu, karena gue pernah jalanin dan itu emang seru. Dan jujur aja itu benar-benar seru sebenarnya, karena melihat orang lain menderita itu seru sebenarnya. Tapi ya mungkin ini pesan gue sih sebenarnya, ketika lu misalkan udah nge-deface gitu, lu udah mungkin apa sih namanya, nge-hack, bug hunter, mungkin hobi itu nggak akan bisa dihapus ya, tetapi mungkin kita bisa melihat ataupun belajar out of topiknya, lebih ke apa sih yang ada di lingkungan hack itu, bukan hanya tentang bug hunter, entah itu mungkin kita belajar tentang server ya. Mungkin kalian kalau misalkan kalian bug hunter dan sering nge-hack server website, mungkin kalian udah pada tahu ya dasarnya apa. Tapi ada beberapa yang orang yang emang nggak tahu, cuman tahu komennya doang, dan mereka tinggal copy paste dan mereka bisa nge-get password ataupun apalah aksesnya. Mungkinkah semua website itu kita bisa ambil alih? Jawabannya kan tidak. Ada beberapa yang nggak bisa kita ambil alih, seperti server yang mungkin menggunakan Docker, dimana server itu punya container ya, apa sih namanya ya, kalau segi bahasanya tuh kayak server itu memiliki itulah pokoknya gue juga pusing buat ngejelasinnya gimana. Gue juga belum terlalu nyemplung ke dunia DevOps ya. Nah seperti itu. Mungkin untuk developer, untuk bug hunter ataupun defacer yang sekarang yang sedang nge-hack website, yang sedang gencar-gencarnya buat nge-hack web orang, mungkin kalian bisa belajar hal lain
selain hack gitu. Mungkin kalian bisa belajar bug lain ataupun mungkin tentang scope bug tersebut, dan mungkin bisa menghasilkan duit yang lebih. Seperti mungkin platform HackerOne, dan itu kan menyediakan untuk pencari bug-bug, dan mereka dibayar untuk itu. Dan kalau misalkan kalian pengen, ya mungkin awalnya bakal susah, tapi belajar dari orang-orang yang udah master di sana, ya itu kalau misalkan kita tekuni bakal jadi lebih mudah juga sih. Mungkin seperti itu. Ini udah berapa menit sih? 17 menit ya, 17 menit, dan gue cuman ngomong gak jelas. Ya udah, intinya gue ngejelasin di sini tentang sudut pandang seorang developer ke hacker ya. Meskipun sebenarnya nggak terlalu penting juga sih, karena gue buat video ini karena emang koneksi internet tiba-tiba mati, dan jaringan handphone gue juga tiba-tiba lemot banget, dan akhirnya gue gabut dan membuat video ini. Oke, mungkin itu yang gue bisa jelasin tentang pandangan seorang developer ke bug hunter ya. Ya intinya kesimpulannya adalah kalau kalian nge-report bug, mungkin kalian harus ngasih waktu untuk si yang punya website ini buat ngerespon. Apakah responnya baik ataupun enggak, ya itu kedepannya terserah kalian lah. Oke, tapi hormati ketika orang ngerespon, dan respect kepada sesuatu yang lu perbuat, dan lu harus respect juga dengan sesuatu yang lu harus respect juga karena dia udah ngerespon lu. Anjing panas cok. Ya seperti itu mungkin yang gue jelasin, dan gak terlalu panjang gimana anjing, 18 menit. Ya udah, mungkin seperti itu. Terima kasih, dan jangan lupa tidur.